Sorotan berikutnya, Saudara, Polda Metro Jaya memeriksa 3 orang saksi dalam kasus tudingan ijazah palsu. Ketiga orang saksi ini antara lain Damai Hari Lubis, Kurnia, dan Rustam Effendi. Polda Metro Jaya memeriksa 3 anggota tim pembela ulama dan aktivis yang diduga melakukan pencemaran nama baik di kasus ijazah Jokowi, yaitu Damai Hari Lubis, Kurnia, dan Rustam Effendi. Pemeriksaan sendiri dilaksanakan mulai pukul 9 pagi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Penyidik melakukan pendalaman dan mempelajari keterangan dari saksi tersebut. Selain 3 orang pengurus dari tim pembela ulama dan aktivis, TPUA, penyidik dari Polda Metro Jaya juga telah menjadwalkan pemeriksaan Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah. Namun Rizal Fadilah tak hadir pemeriksaan dan juru bicara TPUA Rahmat Himran bilang Rizal Fadilah mengalami kecelakaan sehingga berhalangan hadir untuk memenuhi panggilan polisi. Tapi yang hadir pada hari ini memenuhi panggilan hanya 3 orang dari TPUA sendiri, yaitu Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, dan Ibu Kurnia. Dikarenakan Bapak Rizal Fadilah pasca memberikan keterangan di Mabes Polri 2 hari kemarin, itu pulang ke Bandung ditabrak oleh motor ya. Jadi kecelakaan, dan hari ini beliau masih dalam keadaan sakit dan tidak bisa memenuhi panggilan di Polda Metro Jaya pada siang hari ini. Dan Saudara, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro Kamis siang memaparkan hasil sementara penyelidikan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Polisi sudah melakukan perbandingan dengan ijazah-ijazah dari sejumlah teman sekolah dan kuliah Jokowi berdasarkan aduan dari tim pembela ulama dan aktivis yang beberapa waktu lalu mendatangi UGM dan kediaman Jokowi. Barreskrim membandingkan ijazah Jokowi dengan ijazah dari teman sekolah dan kuliahnya yang mayoritas berada di Solo dan Yogyakarta. Sejauh ini ada 31 saksi dan 7 ijazah yang dijadikan pembanding. Selanjutnya, polisi menunggu hasil uji laboratorium forensik atas ijazah Jokowi. Terima kasih. Oke, makasih. Proses penyidikan yang kita lakukan adalah kalau di prosentase kita sudah 90%. 10%-nya adalah uji lab. Kalau uji lab ini ternyata tidak identik, yang 90% gugur. Masuk foto dan lembaran. Termasuk foto lembaran yang didalilkan. Oleh karena kita uji semua. Kita saat ini sudah pada sampai tataran pengujian secara saintifik terkait ijazah. Informasi berikutnya, Saudara, Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas membantah jika pihaknya mendukung rencana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden. Anwar Abbas menepis adanya kabar jika MUI dan PP Muhammadiyah mendukung rencana pemakzulan Gibran sebagai Wakil Presiden RI. Menurut Anwar, isu pemakzulan Gibran merupakan politik praktis, sedangkan MUI maupun PP Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam politik praktis. MUI dan Muhammadiyah tengah fokus mengawal pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Saya merasa perlu untuk mengklarifikasi bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak pernah menyatakan sikap dan dukungan terhadap rencana tersebut. Karena Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah sadar betul itu bukanlah urusannya. Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam politik praktis. Berita utama akan kembali usai jeda, Saudara, dengan informasi gara-gara dituduh sebagai penculik seorang nenek yang sudah rentan mengalami penganiayaan brutal.